Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin di tengah pandemi corona, dan selalu tetap jaga protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Selamat datang kepada peserta didik baru SMK Negeri 1 Pleret tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Bapak adalah Denny Sofian Skandar. Saat ini Bapak sebagai guru produktif akuntansi dan diberi tugas tambahan sebagai staf kurikulum di bidang program dan pengembangan kurikulum. Pada kegiatan MPLS kali ini, Bapak dipercaya memberikan materi mengenai cara belajar yang efektif, dengan tujuan supaya menumbuhkan rasa ingin belajar kepada kalian semua, dan itu akan membantu kalian dalam memahami segala materi pelajaran, baik itu keterampilan ataupun pengetahuan. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk belajar. Belajar itu tidak terbatas hanya sifatnya membaca dan menulis, tapi banyak hal yang bisa dilakukan dengan belajar. Dimulai dari kita lahir, kita mulai belajar makan, belajar minum, belajar berjalan, sampai akhirnya saat ini kita belajar di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, kata belajar itu menjadi hal yang sangat kurang menyenangkan. Kata belajar sering diidentikan dengan hal yang membosankan. Sering sekali anak-anak sekarang lebih instan, ingin mengetahui secara cepat tanpa melalui proses, dan itu sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, di sini Bapak akan berikan tip yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana cara belajar yang efektif? Yang pertama, cara belajar yang efektif adalah kita harus merasakan dulu akan kebutuhan yang namanya belajar. Seperti kita membutuhkan udara untuk bernapas, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum, kita membutuhkan istirahat. Nah, itu harus disamakan seperti kebutuhan-kebutuhan yang tadi disebutkan. Kebutuhan belajar pun harus seperti itu, supaya kita ada minat untuk belajar. Kita kalau lapar tentunya makan, kita haus tentunya minum, dan kalau kita ingin bisa tentunya kita harus belajar. Jadi intinya, rasakan dulu kebutuhan untuk belajar. Yang berikutnya adalah belajar dimanapun yang kita suka. Belajar dimanapun yang kita suka itu tidak tergantung oleh tempat, tidak tergantung oleh waktu. Yang penting ketika kita merasakan mood kita baik untuk belajar, lakukanlah secepatnya. Jangan sampai menunda-nunda. Jadi belajar itu dibuat menyenangkan dan dibuat efektif dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang berikutnya adalah cicil pelajaran itu secara sedikit demi sedikit. Jangan sampai materi pelajaran kita kumpulkan di saat kita mau ujian baru kita pelajari. Itu hasilnya tidak akan maksimal. Cicilah sedikit demi sedikit,
bacalah sedikit demi sedikit materi pelajaran, dimulai dari hal-hal yang kecil, kemudian latihan, kemudian mengerjakan soal sedikit demi sedikit, dan nantinya ketika kita akan melaksanakan ujian, tentunya tidak akan mengalami kesulitan menerima begitu banyak materi yang akan diujiankan. Cara efektif untuk belajar berikutnya adalah bagi waktu belajar. Kita harus membuat schedule atau jadwal. Jangan dicampur adukan antara kegiatan belajar dengan bermain. Kita harus membuat schedule supaya belajar itu lebih menyenangkan. Kapan dan di mana, sehingga belajar itu lebih, jadwalnya lebih tersusun rapi dan terstruktur. Lalu lakukanlah diskusi. Apabila belajar sendiri itu terlihat membosankan, jenuh, maka lakukanlah diskusi dengan teman. Itu akan menambah pengalaman kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan pengalaman orang lain, sharing, kemudian berbagi pengetahuan dengan berdiskusi, itu akan lebih baik. Kemudian cari cara untuk kita mengolah konsentrasi kita ketika kita belajar. Misalnya fokus, sehingga materi yang akan kita pelajari itu cepat terserap oleh pikiran kita, sehingga bisa cepat menghasilkan atau membuat kita menjadi bisa setelah kita belajar. Yang berikutnya, cara efektif untuk belajar adalah pahami, jangan menghafal. Ini yang paling penting. Kadangkala kita membaca suatu materi, tujuan kita adalah menghafalkan. Kalau menghafalkan materi pelajaran, tentunya 1 menit atau 2 menit kemudian materi itu akan cepat lupa. Tetapi kalau kita memahami suatu materi pelajaran, maka pelajaran itu akan lebih kuat tertanam di pikiran kita. Jadi intinya kita harus memahami, jangan menghafalkan. Memahami pelajaran itu lebih baik daripada menghafalkan. Yang berikutnya, jangan malu bertanya. Tanyalah ketika kita tidak tahu. Jangan merasa tahu padahal kita tidak tahu. Jangan takut dicap sebagai orang yang bodoh karena banyak bertanya. Yang penting tujuan kita adalah untuk mendapatkan hal yang baru, makanya kita jangan malu bertanya. Segala sesuatu, kalau memang kita tidak tahu, tanyakanlah pada siapapun juga. Berikutnya adalah tips untuk cara efektif belajar adalah coba terus meskipun gagal. Nah, hal ini kadang-kala menjadi sesuatu yang masalah buat kita. Ketika kita gagal, kita kadang-kadang terhenti di satu titik dan tidak mau mengulanginya. Makanya hilangkan hal seperti itu. Ketika kita gagal, teruslah kita mencoba, dan pasti hal itu akan menjadi pengalaman bagi kita untuk menuju keberhasilan. Proses itu lebih baik. Yang berikutnya adalah belajar menyukai mata pelajaran. Belajar menyukai mata pelajaran, terus kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada dimanapun kita berada, apakah itu belajar di rumah seperti saat ini karena mewabahnya virus corona, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online dari rumah. Dan kita harus mulai adaptasi dengan hal itu. Manfaatkanlah fasilitas yang ada, jangan sampai kita terpaku harus selalu belajar tatap muka. Tapi kita harus fleksibel, bisa juga belajar jarak jauh dari rumah. Lalu hal berikutnya adalah membuat review atau peta materi
Kalau di buku kan selalu ada peta konsep, supaya pelajaran itu tidak sulit pelajaran itu tidak sulit kita pahami, maka kita harus membuat peta konsep terlebih dahulu, membuat reviewnya, apa saja yang penting untuk kita pelajari dan sebagainya, lalu membuat kesimpulan dari materi yang akan kita pelajari. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan MPLS kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak, umumnya bagi kalian semua. Tetap semangat menjalankan kegiatan MPLS ini, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Akhir kata, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.